siang hari ini. Hampir saja aku ngomong malam hari ini karena terbiasa siaran malam. Apalagi di gelap nih. Karena udah pakai kacamata. Wow. Oke, siang hari ini ada 2 bintang tamu spesial untuk inspirasi bisnis kali ini. Ada siapa sih? Mau tahu? Kalau mau tahu kita sapa aja dulu deh langsung. Baik, hai. Ada Kak Johara. Betul, saya Johara. Rosida. Iya, betul sekali. Gimana kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu ya. Iya, lama sekali. Lama banget. Kapan ya terakhir Terakhir. kita ketemu itu pas acara di ini Di Kajen. Kajen. Pas acara Komlip Iya. literasi. Bimbingan teknik komunitas literasi di Kabupaten Pekalongan ya, Pak ya? Iya. Aku kaget loh ketika dirimu bisa tampil di sana. Gila, bisa aja. Iya, kebetulan. Keren loh. Kebetulan itu ada Aku dubes. pengen tahu nih, kalian Iya. berdua ini bestian atau gimana sih? Bestian kita bestian deket banget gitu dari SMA, Bapak. Oh, dari SMA. Betul, deket banget. Makanya terus kemudian akhirnya bikin bisnis gitu. Betul sekali. Ceritanya gitu ya. Ya, Tapi apa enggak ini apa ya urusan bisnis dan temen, kan kadang ada orang yang beranggapan bahwa kalau temenan terus kemudian bikin bisnis biasanya salah satunya akan ya ada yang amburadul, entah itu bisnisnya entah itu pertemanannya. waduh, semoga kita tidak ya. Justru kita ini membuat bisnis ya biar bisa iya, jadi biar ada mimpi yang kita kejar bersama gitu. Oh, gitu. Biar tetap bestian. Gitu. Karena kan kalau SMA sudah lulus, kita sudah mengejar mimpi masing-masing gitu kan. Akhirnya kita ya bisa berpisah gitu, jarang komunikasi, jadinya bestinya ini agak renggang ya. Nah, pertemanannya agak renggang gitu karena sudah beda-beda mimpinya gitu. Nah, itu akhirnya gimana kalau misalnya kita bikin Join aja bisnis gitu. bareng biar ada mimpi yang bisa kita kejar bersama gitu kan, biar Yes, tetap keren. pertemanannya kita tetap berjalan Tapi gitu ngomong-ngomong, justru. kan kalian dari SMA yang sama, Betul. dari SMA Kedunguni kalau nggak salah kan? Iya, betul, Pak. Terus begitu sekarang aktivitas untuk pendidikannya masih sama juga atau sudah beda? Beda, Pak, beda. Saya di Universitas Pekalongan di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, Ida? Kalau saya di Universitas Terbuka UT Oke. PGSD. Oh, begitu. Iya. Beliau ini sudah ngajar, Bapak, ngajar TK. Tapi ngajarnya TK. Iya, memang sudah jadi guru TK, Masya Allah. Nggak apa-apa. Bunda. Ngajar itu kan panggilan ya istilahnya. Kalau saya sih selalu mengatakan bahwa ngajar itu jangan dijadikan sebagai pekerjaan utama. Iya. Ngajar itu pekerjaan, bukan pekerjaan ya, tapi lebih pada kita mau share apa. Gitu. Kalau share itu nggak bisa dihitung dengan nominal. Iya, orientasinya bukan lagi bukan itu. nominal, tapi lebih ke makanya saya dulu itu kan gini, kalau saya kan berpikirnya mau jadi guru ya harus punya pengalaman di luar dulu. Supaya nanti bisa diceritakan kepada anak-anak tentang pengalaman betul. dia di luar, bahwa hidup itu begini, hidup itu begitu. Nah itu. Iya. Tapi keren loh, kalian bisa masih tetap apa ya, bestian itu, Iya. itu susah loh, susah banget loh. Justru alasan kita membuat bisnis ini ya karena biar kita tetap bestian, Pak. Biar tetap bestian gitu. Mungkin kuncinya komunikasi kan. Iya, betul. Berarti kalian udah merencanakan bisnis ini udah lama. Ya, sudah lumayan sih. Ya. Berarti udah 1 tahun kita. 1 tahun lebih ya. 1 tahun. 1 tahun Untuk lebih. bisnisnya iya 1 tahun lebih. Udah dijalanin 1 tahun. Tapi mula awalnya gimana sih? Aku mau tahu dong ceritanya gimana. Kok bisa kalian akhirnya bikin melaju bersama dengan bisnis apa ini, Rajut ya? Aksara Rajut gitu ya brandnya. Nah, ini mungkin kalau saya sih suka Rajut itu karena ide. Nah, ini mungkin bisa dijawab sama ide nih. Gimana Kak Ida?
Jadi saya tuh suka membuat kerajinan tangan, Pak. Sebelumnya suka membuat kayak casing resin. Pokoknya kan waktu itu saya belajar rajut itu waktu pandemi. Ya, waktu pandemi itu kan pas saya kelas berapa ya itu, kelas 11. Itu saya bingung kayak maksudnya belajar terus mau apa ya gitu. Terus daripada gabut gitu ya. Daripada gabut. Jadi kayak bikin-bikin apa, anaknya suka bikin-bikin apa gitu. Nah, terus kebetulan nenek saya itu juga bisa merajut. Nenek saya bisa merajut kayak taplak meja gitu, terus pajangan dinding. Jadi kena rajutan dari nenek saya. Terus dari situ mulai minta diajarin. Dan akhirnya beli alat rajut sendiri. Gitu, awalnya dari nenek ya. Iya, dari nenek. Makanya aku tuh sempet terheran-heran. Ini ada sih anak-anak muda gitu kan seusia kalian masih mau ngerajut gitu. Karena kan merajut itu keterampilan orang-orang tua. Justru kita mau membawa rajutan yang terlihat ya biasanya orang-orang tua yang melakukannya. Nah, ini trennya sekarang harusnya anak-anak muda nih gitu kita bawa lagi ke zaman yang muda gitu, yang modern gitu. Ya banyak perbaikan. Oh, kalau misal biar disesuaikan dengan selera anak muda kayak gini nih gitu, banyak sih gitu. Sampai punya ide seperti itu mengembangkan rajut itu sendiri. Betul. Kak Ida, aku mau tanya, belajar rajut berapa lama? Aku belajar rajut dari tahun 2022. Terus baru berani memposting hasil karya itu 2023, 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun. Untuk belajarnya sendiri waktunya lama karena kan perlu tahu alat rajutnya dulu, terus ada bahan-bahannya gitu ya. Step-stepnya. Soalnya kan harus pola-polanya, harus tahu pola-polanya juga. Ada pola-polanya. Iya, ada pola-polanya juga. Benangnya juga beda-beda ya. Benangnya pun beda-beda. Jenisnya beda-beda. Untuk membuat ini pakai benang ini, untuk buat ini pakai benang ini gitu, Pak. Oke. Nah, karya pertama kali yang dibikin oleh Kak Ida apa? Nah, ini sebenarnya aku bawa Pak. Mana, lihat. Jadi aku pertama kali itu bikin tas. Itu aku pamerin ke teman-teman aku. Karena aku merasa itu bagus banget, aku bisa bikin tas kayak gini. Cuman kalau dilihat sekarang kalau dilihatnya sekarang 2025 itu kayak justru aku dulu percaya diri. Justru karena itu artinya kan berarti sudah berkembang gitu kan. Produk-produkmu lebih berkembang lagi. Ini karya pertama aku. Tapi kalau Bapak lihat contoh, kan aku lihat di YouTube, contohnya tuh beda banget dari ini, Pak. Cuma jadinya kayak gini karena salah benang. Jenisnya ya. Benangnya, harusnya benangnya beda. Iya, kalau benangnya beda jadinya nggak sama nanti hasilnya. Oke, tapi keren loh, menurutku itu keren loh. Tepuk tangan. Aku nggak muji ya, tapi itu beneran keren karena bagi saya aku ngelihat kalau orang jatuh cinta itu love at first sight gitu. Fall in love at first sight. Itu keren banget loh. Keren sumpah keren banget. Aku tuh nggak bisa tidur nih deh. Aku pakai lagi nih tasnya. Iya beneran. Aku tuh seneng banget dengan tas-tas yang model kayak gitu. Jadi keren ini tasnya gitu. Bukan yang kalau tas cangklong dan lain sebagainya. Oke lah itu trendy memang ya. Tapi kan itu hanya untuk bergaya. Tapi kalau tas kayak gini nih itu sebagai identitas gitu loh. Kalau aku memakai itu sebagai identitas berarti kayak berasa seperti seorang petualang gitu. Betul. Itu ini keren. Aku pakai terus, Pak. Aku pakai teman-teman aku. Ini loh karya aku nih gitu. Emang bagus kok. Tapi harus dipakai lagi tuh. Apalagi sudah dipuji sama Pak Ribut harus dipakai lagi sih. Aku pakai lagi, Pak. Itu bener. Itu keren. Tidak semua orang pasti kan nanya kan teman-teman yang lain, itu beli di mana kan gitu kan akhirnya. Bikin sendiri. Bangga banget ya, bilangin bangga banget. Itu keren. Suatu kebanggaan loh ketika saya bisa menggunakan apa yang saya pakai, bikin sendiri. Karena orang
lebih banyak bangga membeli merek kan, ya kan, membeli merek. Tapi mereka nggak ngerti value-nya apa, ya kan. Tapi kalau orang bisa membuat sesuatu dan itu bisa digunakan sendiri, wow, itu value-nya dapat banget. Iya, wah. Keren banget. Emang keren. Itu juga alasan aku ingin belajar merajut sih Pak, biar bisa bikin barang-barang sendiri. Iya betul. Iya. Kan awal-awal juga ini rajutan-rajutanmu itu dibagiin ke teman-teman gitu kan awalnya. Iya. Iya, aku suka ngasih barang ke teman aku Pak. Iya. Aku sukanya handmade, buatan tangan. Iya. Iya, jadi kalau misalnya aku bisa merajut terus aku kasih ke temanku kan keren banget. Iya, justru akhirnya kan, wow, ini hasil tangannya Ida ini gitu. Tahu nggak kalau kayak gini nih ya, itu bisa bernilai mahal banget loh. Iya. Gimana tuh Pak? Ya kan ini bisa oke, kita nggak mengatakan bahwa rajutan ini sebagai barang kerajinan gitu kan. Tapi suatu ketika bikin deh ya sebuah produk dari rajutan itu ya yang memang art banget. Dan kemudian dipamerin dengan konsep yang artistik banget, itu nilainya jauh berbeda. Iya. Coba deh kamu ini ide ya, nanti kamu bisa kembangin, apalagi sama Johara. Juaranya soal artistik tuh. Ya. Masya Allah, amin. Nah dia bisa menghayal apa ya kira-kira gitu. Misalkan bikin tas yang kayak gini, terus kemudian dengan storytellingnya. Nah itu dia, itu justru yang jadi ciri khasnya brand kita, Mbak. Iya. Dengan storytelling misalnya, katakan misalkan ambil storytelling tentang misalkan Peter Pan, gitu kan? Peter Pan yang bisa terbang. Nah ini tas ini digunakan oleh Tinkerbell gitu. Iya gitu. Bisa. Terus kemudian dibikinlah, itu bisa loh jadi. Terus kemudian kamu jadikan itu properti buat pentas. Oh iya, atau misalkan ketika bikin film yang kolosal atau yang bagaimana ceritanya. Wah itu banyak banget. Ini ide ya, ini ide nanti kamu. Iya, terima kasih Pak. Iya, karena aku berpikir bahwa eman-eman kalau ini hanya sebatas kamu bikin terus kamu jual. Nah itu. Artinya value-nya yang bisnis. Nah ini ngomongin bisnis nih akhirnya nih. Bisnis yang sukses itu adalah ketika kamu tidak jualan barang atau tidak kamu tidak jualan sesuatu, tetapi yang kamu jual adalah value. Yang kamu tawarin adalah value. Iya kan? Coba deh lihat. Kan teman-teman pasti yang muda-muda kan sering banget ya nongkrong di kafe ya. Apa sih yang didapat dari kafe? Iya. Ternyata kan bukan kopinya. Bukan kopinya, tapi tempat ceritanya. Tempat ceritanya. Dan sebenarnya ketika bikin foto misalnya kan, biasanya kan gitu ya. Bikin foto terus kemudian akhirnya di situ bikin caption bahwa aku lagi di sini. Terus apa yang respon dari teman-teman ketika nonton status kalian? Pasti gila keren ya. Iya ya. Betul. Betul. Kerennya sebenarnya bukan tempatnya, tapi ketika tahu bahwa kamu lagi di kafe apa. Aku lagi di kafe tertentu misalkan yang brand-brand besar gitu kan. Wah keren kamu bisa sampai tembus ke sana. Berarti kan pikirannya adalah berarti kamu orang berduit nih. Justru brandingnya itu ya. Itu loh, itu betul. Yang namanya storytelling itu di situ. Iya. Orang simbol-simbol itu menjadi pijakan untuk mencari story tentang dirimu. Itu yang namanya value dan story. Betul sekali sih Pak. Justru Aksara Rajut ini sebenarnya bukan hanya menjual produknya Pak. Kita justru fokusnya, kita kan Aksara Rajut namanya saja sudah Aksara dan Rajut gitu kan. Nah kita bukan hanya menjual produk rajutan Pak, tapi kita menjual narasi-narasi di balik produknya itu gitu. Bahwa ini adalah handmade, bahwa ini adalah buatan tangan sendiri, lalu juga dibumbui dengan kata-kata
kata-kata puitis khas sastra gitu kan. Makanya brand kita adalah Aksara Rajut gitu. Sekarang jangan-jangan kamu terinspirasi sama gelang rindunya Mas Andika. Termasuk bisa jadi sih, bisa jadi. Iya. Kan gelang rindunya Mas Andika kan gitu. Iya, Dia bisa jadi. Itu handmade, terus kemudian kan yang dia jual kan bukan gelangnya, tapi cerita di balik handmade gelang itu. Iya. Kita juga sebenarnya itu poin utamanya bukan hanya menjual produk, tapi menjual ya narasi-narasi dari kita, value-value yang dibalik produk kita yang kita buat gitu. Gitu sih, Pak. Oke. Itu dia. Ini aku mau ke WA dulu ya. Ya. Ini udah pada nggak sabar nih. Wah, apa nih? Ada Bu Ana di Siwalan. Wah. Nah, Bu Ana siapa ya? Tahu nggak? Tidak tahu. Selamat Dulu, siang, Bu Ana. kata Bu Ana nih, dulu pernah bareng sama orang Bogor, Mas Ribut, sempat diajarin ngerajut buat ngisi waktu luang, tapi hasilnya gagal total. Aduh. Barangkali Bu Ana perlu mencoba lagi. Jangan pernah nyerah. Betul. Ya kan? Ya namanya usaha, namanya apa ya? Kita sedang belajar ya memang begitu. Kadang kalau memang ada kegagalan, ada apa. Yang terpenting itu di dalam bisnis itu orientasinya bukan keuntungan. Untung itu bonus kalau saya bilang dalam hal apapun ya. Keuntungan adalah bonus. Selebihnya adalah bagaimana kita berproses. Gitu. Nah, Proses itu. di dalamnya justru lebih penting. Iya. Lebih asik juga. Iya. Oh, iya. ini ide. Bu Ana kan katanya pernah gagal gitu ya. Ini sebenarnya kita Dia ini punya cerita nggak soal kegagalan itu? iya. Pernah. Jadi gini Pak, aku awal belajar merajut itu ya ada tragedi. Hai. Lagi dia apa tuh? Jadi pas aku mau belajar merajut itu, aku tuh kan udah niatan nih merajut, udah pesen nih alat-alat rajut gitu, udah lengkap lah, tinggal merajut nih. Tiba-tiba ada tragedi, jadi aku jatuh dari motor Pak. Waduh. Sama Nelly. Itu kapan? Itu. Oh, aku ingat waktu SMA berarti itu ya. SMA itu aku Iya, tangan ingat. aku nggak bisa, tangan kanan lagi Pak. Itu Ah. padahal barang itu udah sampai gitu, udah sampai. Tinggal ya udah tinggal merajut gitu. Udah kan. dibeli ya. Tapi tiba-tiba tangan aku udah nggak bisa, kayak bengkak gitu, nggak bisa diapa-apain kan. Itu selama 1 bulan, sampai aku pas 1 bulan udah lumayan nih. Terus aku udah malas aja, kayak udah kabut gitu, udah kabut rajut, Nyerah biarin gitu lah. ya. Iya kayak udahlah gitu. Tapi aku lihat-lihat di sosmed lagi, kayaknya asik nih, udah ada benangnya nih, tinggal ayo kita merajut lagi gitu, semangat lagi. Terus ya akhirnya aku belajar merajut lagi, aku lihat tutorial, terus akhirnya jadilah tas ini. Masya Allah. Jadi awal itu bener-bener ada Cobaan ya. Justru karena ada cobaan itu dan kamu bisa melewatinya justru keren. Nah kalau Jahara kan yang belajar rajut itu kan Ida dulu. Betul. Kalau Jahara juga ikutan belajar ke Ida. Nah, gimana? ini nih. Jadi kan waktu tahun 2023 itu kan jadi Ida nge-share karya-karya rajutannya di WA gitu kan, di status-status WA gitu. Nah akhirnya saya juga ikut tertarik. Akhirnya ikut tertarik waktu itu kan berarti 2023 kita udah pisah ya, maksudnya jarang ketemu, betul, jarang komunikasi. Terus waktu lihat Ida bikin rajutan, kok bagus ya, kok keren ya gitu. Tapi waktu itu saya agak sayangnya itu kalau misal saya tidak ingin rajutannya Ida itu cuma dijual, dikenal di kalangan biasa aja gitu, di teman-teman sekitar, tetangga gitu-gitu kan. Nah, saya akhirnya bilang ke Ida, ayo Ida, gimana kalau misal kita bikin bisnis gitu, biar jadi kita awal-awal kita bikin gini, mungkin Ida yang bagian produksi, nanti saya bikin, kebetulan saya bisa foto, saya bisa editing gitu ya, editing foto, terus juga desain gitu, poster dan lain-lain gitu untuk promosi. Nah, gimana kalau promosi saya yang handle gitu, saya yang pegang gitu. Jadi kita bikin Instagram, bikin konten-konten begitu. Akhirnya ya alhamdulillah berkembang sampai sekarang gitu. Dan itu tahun berapa? 2023. 2023, 2024 atau 2023? 2023
2024. Oh, 2024. bulan apa ya waktu itu? Pokoknya kita bikin itu 2024 Januari. Januari, betul. Ya, awal. Januari. Ya. Oke. Karena sebenarnya itu Desember kita bikin kita mulai diskusi itu Desember. Desember. Ah. Di warung geprek. Ayam geprek gitu. Di Wonopringgo. Namanya apa ya? Namanya Iya, namanya apa ya? Nah, karena saya itu basicnya di sastra, lalu ide di rajutan. Gimana kalau misal kita gabung gitu, kita kolaborasikan gitu. Jadi Aksara Rajut, gitu. Itu brand yang keren loh. Kok bisa sih nemu kayak gitu ya? Ya itu tadi ya sudah diceritain sama Jawara bahwa karena basic yang berbeda itu tadi ya. Tapi kenapa kemudian pakai nama Aksara, nggak huruf, nggak alfabet gitu? Iya, ya saya pengen kita ini pengen menggabungkan, yaitu menggabungkan antara sastra, unsur aksara dan rajutan, gitu sih poin utamanya. Kan berarti ini ya biar apa ya? Ya sebenarnya biar nyambung aja sih aksara rajut gitu. Kayak berpikir apa? Kayaknya kita pernah berpikir nama lain. Iya, pernah berpikir Cuma nama lain nggak kayak nyambung, kayaknya lebih nggak. bagus memang ini gitu. Dan kita juga pengennya kan apa ya? Misal merajut aksara gitu. Nah, merajut aksara kan biasanya itu digunakan untuk kiasan-kiasan gitu kan. Nah, aksara rajut, merajut aksara ini bukan hanya sebagai kiasan tapi juga arti eksplisitnya bahwa kita merajut dan kita juga merajut aksara gitu. Kita menawarkan aksara dan menawarkan rajutan gitu di aksara rajut. Aku seneng nih, idenya seger banget nih. Oke, saya mau ke WA dulu nih. Ada nih yang kirim WA apa ya? Bu siapa ini? Bu Mbak Ica di Wiradesa. Mbak Ica itu ternyata juga bikin kelas belajar rajut untuk pemula. Wah, keren sekali. Itu di daerah rumahnya Ibu Mus Bapak Haji Cairi di Kepatihan RT 2 Wiradesa. Masya Allah, di Wiradesa ya. Itu apa ini? Aku nggak enak ya bacainnya. Ada harganya ya, atau untuk kelasnya itu Rp35.000. Itu dapat alat plus materi sosial media marketing. Wah, keren sekali. Keren nih. Nah, makanya dia itu mengajak nih apa ya? Bisa nggak kerjasama? Kita membuka membuka kesempatan yang ada sih sebenarnya. Kalau misalnya memang ada kerjasama gitu, ada kesempatan untuk kerjasama, ya kita membuka seluas-luasnya gitu. Kebetulan kemarin itu Pak, kita juga bekerja sama dengan TB Anak, komunitas TB Anak itu TBA. Pak Ipin, Taman Belajar Anak, TB Anak, mohon maaf Pak Ibin kalau misalnya salah, saya lupa, pokoknya itu komunitas TB Anak. Nah, waktu itu kebetulan saya mengenal Pak Ipin. Waktu itu Pak Ipin jadi pemateri, lalu saya jadi iya gitu. Jadi akhirnya jadi saya jadi moderator, akhirnya kenal, lalu ditawarin gimana kalau misal aksara rajut ikut di kelas TB Anak gitu, karena TB Anak itu mengadakan acara untuk anak-anak gitu, untuk hari anak, mengadakan acara kelas-kelas gitu. Nah, salah satunya menawari kami gitu. Waktu itu ide yang jadi narasumbernya gitu. Tapi pernah nggak Mbak Ida apa ya istilahnya kepikiran untuk seperti yang dilakukan oleh Mbak Ica itu di Wiradesa, bikin kelas untuk latihan rajut gitu? Kepikiran banget sih sebenarnya. Kepikiran, kadang aku tuh ngajarin adik-adik aku juga, Pak. Ya kakak, adik, pokoknya aku ajarin semua. Ayo harus bisa lagi keluarga. Pokoknya aku ajarin. Cuman ya sebenarnya kan kayak belajar merajut, kalau kitanya mau belajar dan konsisten sebenarnya kayaknya bisa deh. Bisa ya? Iya, kayaknya bisa. Aku juga penasaran sih, pingin belajar juga. Cuma Ayo, waktuku ada nggak ya? Iya, aku susah ngatur waktu aku sekarang itu. Wah, Masya Allah. Sudah sibuk sekali ya Pak Ribet ya. Nah ini
Kalau aku mau nanya nih, kalau Aksara Rajut punya showroom nggak sih? Apa Ada tuh? showroom semacam apa ya, outlet gitu. Ini jadi kita ini kan masih di rumah ya, masih produksinya di rumah gitu. Tapi kita punya ini kalau misalnya ada kesempatan bekerja sama, misal kemarin itu kita bikin stand, di beberapa acara gitu. Misal di Universitas Pekalongan itu waktu ada pementasan drama. Nah kita bikin stand di situ gitu. Jadi memang kita membuka kerjasama seperti itu. Lalu misal di stand-stand yang lain gitu. Itu sih Pak. Kemarin juga yang ada di TP Anak kita bikin kelas juga gitu. Di situ juga sebenarnya bisa bikin stand juga di sana gitu. Oh, berarti belum punya outlet Belum gitu ya? belum. Perlu tuh dipikir. Itu akan Mbak, pasti sih kita pengen seperti itu. Kami Gini pengen. aja, mulai dari rumah aja dulu. Oh Nggak iya, harus betul. sewa, nggak harus kontrak. Halaman kan ada ruang tamu kan rumah. Atau ya ruang tamu disulap lah jadi outlet misalkan sebagian ruangan gitu kan. Nah dipajang di ruang tamu. Begitu ada tamu pasti kan lihat ini apa. Iya, sebenarnya Aku udah. ada berarti Iya. Aku punya etalase yang isinya rajut-rajutan. Iya. Gantungan kan? kunci. Ya, kadang Nah. teman-teman adikku datang, "Beda mau ini." Iya. Terus teman-teman ibuku gitu kan kadang tanya, "Ini bikin sendiri?" "Iya, bikin sendiri." Gitu. Kalau ibu-ibu ya biasanya itu bros. Oh iya, betul. Iya. Itu coba deh. Itu kan bros itu kan dia pelengkap untuk jilbab gitu kan. Itu bagus tuh. Yang motif bunga kayak atau apa kayak. Iya, nanti kita coba ya. Ya pokoknya Harus coba. variasinya diperluas ya. Jadi nanti akan dapat segmen sendiri. Iya. Itu. Kalau kita iya sih yang namanya kita kan selalu berpikirnya kayaknya kalau bikin bros terlalu kecil terus marginnya juga nggak terlalu gede gitu kan. Bisnis kan nggak masalah. Yang itu katakanlah itu bukan proyek yang idealis untuk Aksara Rajut. Katakanlah itu ya apa ya sekedar main recehan aja gitu kan. Ada bagian yang recehan, ada bagian yang itu cara main bisnis. Iya. Itu tuh. Kita juga misal bikin gantungan kunci ya dia ya. Iya, gantungan kunci juga. Iya, gantungan kunci, Pak. Gitu. Terus pernah bikin ini apa cepat rambut juga. Oh iya, betul. Bikin itu. Jepit rambut gitu ya. Iya. Oke. Ini Iya. Mbak Ica di Wiradesa juga motoin ini nih. Apa ini showroomnya ya kali ya. Tempat untuk belajarnya. Oh luas nih tempat untuk belajarnya. Ada ruangan yang cukup luas untuk belajar. Wah, nanti bisa nih kita main-main ya di Kak Ica. Kemarin juga sempat ada anak SMA, Pak. Dia main ke rumahku. Ada sekitar 4. Aku seneng banget sih Lucu sebenarnya kayak kita banget, belajar iya. bareng gitu. Tapi cuma 1 kali. Iya, siapa tahu kan untuk selanjutnya kita bisa kerjasama bareng gitu. Ayo mampir lagi. Iya, Iya. Nanti dulu. iya gitu. Iya, yang agak susah itu memang ngajak teman-teman yang di usia di bawah katakanlah Gen Z ya, atau apa ya. Kalau aku Gen Alpha belum lah ya mereka ya belum kelihatan ya. Terutama yang di bawah kalian katakanlah yang usia SMA. Itu biasanya kalau diajak ngobrolin soal bisnis mereka masih belum. Bisa sih mereka diajak ngobrol bisnis tapi lebih ke berapa urusannya adalah nominal. Iya. Bukan ke kamu mau nggak belajar untuk membuat sesuatu. Mereka pasti aku maunya jualan. Iya. Nah itu perlu tuh digandeng juga tuh teman-teman yang di apa ya di bawah angkatan kalian. Itu penting untuk supaya mereka jadi tahu bahwa melakukan sesuatu itu nggak segampang itu gitu loh. Nah, Betul sih. Tapi kadang juga ada sih adik-adik yang pikirannya ya memang rajutan ini untuk menyenangkan aja gitu, untuk senang-senang gitu. Ya kalau sudah kayak gitu sih asik sih. Ketemu yang apa ya? Frekuensi. Itu seneng banget sih, Pak. Itu seneng banget. Iya. Nah, Lanjut bareng. itu kan apa ya merajut.
Terus belajar selama ini untuk menjalankan bisnisnya gimana? Lancar-lancar aja atau gimana? Ya mungkin alhamdulillah lancar-lancar saja ya. Karena kan kita orientasinya itu bukan keuntungan sebenarnya. Orientasi utamanya itu sebenarnya bukan keuntungan. Orientasi utamanya ya kita alasan kita bikin bisnis ini kan karena biar kita tetap berteman gitu. Biar kita tetap bestie gitu. Itu alasan utama. Lalu juga alasan keduanya baru mungkin karena bisnis kita harus atur ini. Mungkin kalau misal kendala itu ya banyak ya. Kendalanya banyak sih. Apalagi kalau ini kan produknya mau kita jual kan. Nah itu kadang untuk membuat kan handmade ya Pak ya buatan tangan. Kadang-kadang ukurannya karena entah itu karena benangnya atau karena alat rajutnya kadang-kadang beda gitu, ada yang kecil, ada yang sedang gitu. Itu untuk membuat menjadi untuk konsistennya itu. Nah, itu sih termasuk termasuk tantangannya adalah konsistennya biar satu barang dengan barang yang lain itu tetap sama gitu kan. Handmade kan pasti agak-agak beda gitu ya, agak itu. Lalu juga sebenarnya ini sih karena rajutan itu handmade, buatan tangan, akhirnya itu mungkin lebih mahal daripada buatan mesin gitu, yang diproduksi secara massal gitu kan. Sedangkan kita kan perlu waktu untuk memproduksinya gitu. Itu sih gitu Pak. Jadi tantangannya adalah mengkomunikasikan kepada pembeli bahwa ini tuh beda. Produk ini itu memang dari tangan kita ya, bukan seperti mesin pakai mesin yang bisa diproduksi secara massal gitu. Nah, komunikasinya adalah kita pakai yaitu narasi-narasi sastra itu, narasi-narasi kata-kata gitu, bahwa ini value-nya itu kalian bukan hanya membeli produk, tapi juga membeli jasa, membeli rasa. Sebenarnya kita merajut ini juga merajut rasa buat kalian loh. Gitu, betul. Narasi-narasi kita seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Oke, ini kayaknya tambah seru aja obrolannya. Dan kayaknya Mbak Ica di Wiradesa makin ini aja nih, makin bersemangat untuk ngikutin obrolan kita. Tapi ditahan dulu ya semangatnya Mbak Ica di Wiradesa dan kawan yang lain ya, yang masih tetap setia ngupingin kita di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kita mau jeda sebentar untuk ya paling tidak ya kita tarik nafas dulu sebentar gitu ya, supaya kita bisa sedikit lega. Ada beberapa informasi yang juga akan melintas ke ruang dengar Anda. Kita simak bersama. Dan jangan lupa tetap stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah, menghargai tiap butiran keringat yang menetes, hingga kita memahami apa makna kata sukses. Sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis. Setiap Jumat jam 2 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis. Hah? Serius? Emang boleh gitu? Santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan? Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro. Lo wajib laporin. Hah?
Emang iya ya? Tapi kan gue nggak minta, dia yang ngasih. Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak, bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau nggak lapor. Kalau nggak bisa nolak, laporin aja ke KPK. Oke deh. Habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi? Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng. Punya karya puisi, cerpen, atau ise? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Mau punya emas batangan 24 karat tapi belum cukup dana? Tenang, Pegadaian punya solusinya. Pegadaian Cicil Emas. Bersama Pegadaian, kamu bisa punya emas batangan 24 karat dari Galeri 24 dengan cara dicicil yang fleksibel dan menguntungkan. Mau mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram? Bisa banget. Tenor sampai 36 bulan dengan cicilan tetap meski harga emas naik. Dan ada promo menarik loh yang sayang banget buat dilewatkan. Cicil emas seru untuk pembelian 1 hingga 5 gram. Diskon uang muka hingga Rp30.000 per gramnya. Arisan emas bareng teman, diskon uang muka Rp50.000 per gram. Cicil emas gemar juara, diskon uang muka dari Rp25.000 hingga Rp40.000 per gram tergantung tenor dan berat emas. Dan spesial untuk calon jemaah haji ada bonus potongan Rp70.000 per gramnya. Kalau mau lunas cepat ada diskon pelunasan juga loh. Dengan uang muka hanya 15% dan emas bisa dijual kembali di Galeri 24 dengan gampang dan aman tentunya. Langsung yuk simulasikan cicil emas kamu melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store. Promo berlaku sampai 30 September dan 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan sekarang juga. Pegadaian, atasi masalah tanpa masalah. Bersama Pegadaian. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Masih bersama saya Ribu Tawandi dan juga dua bintang tamu spesial untuk siang hari ini di Gelar Bicara Inspirasi Bisnis. Kayaknya banyak yang sudah pada gabung lagi nih. Ada siapa nih? Saya mau sapa dulu Kak Ica, ya Mbak Ica di Wiradesa. Hai Kak Ica. Terus Pak Ipung di Bendan. Wah, Pak Ipung. Terus Mas Jabar di Tanggil Tengah juga. Wah, Nah, banyak. saya mau ke ini, ke Mbak Ica dulu deh, Wiradesa. Ini kayaknya Mbak Ica minat banget nih sama kerja sama kalian. Sampai Excited banget ini sampai kita. maunya nih. Kalau minat bisa menghubungi WA saya. Wah, siap Kak Ica. Nanti kita main-main di sana ya. Wah, seru ini pasti nih. Terus dari Pak Ipung nih di Bendan. Pak Ipung kayaknya juga tertarik nih. Katanya gini, selamat siang adik-adik yang kreatif dan produktif. Selamat siang Pak Ipung. Selalu dan angkat topi untuk adik-adik kita yang keren ini. Sudah berapa lama nih kalian berkreasi dan apakah sudah dipasarkan? Nah ini. Nah itu udah dipasarin belum? Sudah dipasarkan. Berarti
dari 2023 berarti ya. Iya, 2023 sampai 2024 itu aku masanin sendiri ya. 2024 sudah mulai kita bareng-bareng di Aksara Rajut sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya kita itu memasarkannya mungkin teman-teman terdekat, lalu juga kita bikin stand, lalu juga kita bikin kelas itu kerjasama dengan TB Anak, lalu juga kita itu sempat ini dipesan dari luar kota gitu. Ya? Iya, dan bahkan itu ada waktu itu ada pameran IKEA atau apa ya di Jakarta itu, di Bekasi atau Jakarta? Kayaknya di Bandung. Oh di Bandung, oh iya betul. Di Bandung lalu pameran itu, lalu beliau pengen kita mensuplai gitu. Ada sekitar 100 ya. 100 pieces dari kita gitu. Lalu dikirimkan ke sana gitu. Itu kalau misalkan mesen berarti harus lama dong, harus jauh-jauh hari? Iya. Paling enggak kalau pesen 100 ya paling enggak 1 bulan. Iya, atau 3 minggu lah gitu. 2 minggu. 2 minggu bisa, 2 minggu sampai 1 bulan bisa, tergantung. Bergantung sama produknya. Iya, betul gitu. Gitu. Ini sih mahal harusnya ya harganya ya. Oh pasti harus dari. Ya mahal itu kan sebenarnya kan bukan berarti kemudian nominal itu tidak menentukan harga itu mahal atau murah. Tetapi ketika seseorang itu mengatakan bahwa ini barang mahal berarti memang bukan kelasnya. Gitu aja sih kalau aku ngelihatnya gitu. Nah karena kata Pak Ipung gini, handicraft ataupun handmade itu mahal loh ilmunya gitu. Bukan harganya loh ya, ilmunya. Boleh dong kolaborasi marketnya. Wah, ini kesempatan lagi nih. Alhamdulillah, terima kasih RKB sudah membuka kesempatan buat kami. Ya kata Pak Ipung ada nih, kita itu punya tempat di Gamer. Oh Gamer. Silakan bisa mampir gratis tempatnya. Wow. Wah siap. Nanti kita bisa hubungi kemana ini Pak Ipung? Ke Pak Ipung aja. Oh siap. Nomornya Pak Ipung kalau misalkan mereka berdua minta nomornya boleh ya, aku kasih ke mereka berdua. Ya ini kan minta izin dulu dong, supaya nggak terjadi miskomunikasi ataupun misunderstanding. Karena biasanya kalau tiba-tiba aku ngasih nomor ternyata tidak berkenan. Ya itu dia. Aku aja seperti itu kadang-kadang. Iya. Makanya harus ini dulu. Iya betul. Pernah satu ketika kasusnya begitu. Jadi ada anak yang tiba-tiba aja muncul, lah ini siapa? Tiba-tiba dia ngomong bahwa saya dapat nomornya dari A, B, C, D. Oke, nggak masalah. Cuman kan aku kan harus ngerti dulu ini keperluannya apa, itu kan. Saya juga harus menjaga privasi saya sendiri. Iya. Itu penting. Setuju sih Pak. Itu. Oh jadi udah dipasarin. Sudah. Aku mau nanya omset, percuma juga ya wong kalian nggak ngomong soal profit. Gitu. Betul. Utamanya bukan itu, walaupun kita ya memang komersial bisnis gitu ya, memang kita harus ada manajemen keuangan dan lain-lain gitu. Tapi kalau misal utamanya bukan itu sebenarnya. Itu modal awal dari siapa? Kita bareng-bareng ya. Waktu itu patungan gitu. Iya betul. Betul. Waktu itu patungan. Nih aku segini. Iya betul. Kita puterin lagi. Kita itu sistemnya awal-awal sistem pakai pre-order gitu. Jadi kita share, kita bagikan pengumuman bahwa kita 1 minggu ini akan membuka pre-order gitu. Silakan pesan gitu. Silakan pesan gitu. Terus teman-teman pesan selama 1 minggu, nanti kita buat gitu. Minggu berikutnya kita delivernya ke yang lain, ke teman-teman yang pesan gitu. Gitu. Jadi kan kita putar lagi gitu sampai sekarang. Itu sih. Oke. Ini pada rebutan ini kayaknya nih. Wah, apa nih? Pak Ipung kan tadi menawarkan tempat gratis ya di Terima kasih Pak Ipung. Pak Ica juga begitu. Nawarin tempat gratis juga tapi di dalam kampung. Ya nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Itu tetap kesempatan besar buat kami ya. Iya, yang namanya ekspansi dalam hal bisnis itu nggak peduli di area mana, ya kan? Karena saya pikir juga begitu ya. Bisnis itu nggak selalu harus berada di pinggir
kalau di tengah jalan nggak mungkin kan. Selalu di pinggir jalan ya. Iya. Soalnya mau masuk ke kampung ataupun di pinggir jalan gede itu sama aja sih. Karena aku berpikirnya tinggal yang mau kita jual apa sih gitu kan. Kalau misalkan toko kelontong masuk ke kampung juga tetap ramai nyatanya. Ya kan? Dan tergantung value yang kita tawarkan juga. Misal memang sekarang kan banyak ya yang memang ini warung-warung hidden gem gitu ya, yang justru karena kafe, misal kafe atau warung gitu, kafe-kafe yang jauh dari misal dari pusat kota, justru itu jadi value tersendiri, keunikan tersendiri bahwa oh ini walaupun di tempat-tempat sepi mas, justru keunikannya di situ gitu value-nya. Aku belum mampir ke kafenya temenku, ya ampun. Di daerah selatan. Dia seorang rapper dia. Aslinya orang Bekasi, terus kemudian tinggal di Pekalongan. Dapat istri di Pekalongan. Dia penyanyi ya. Terus sering kan kita chattingan gitu. Terus ngomong, ayo dong bang, mampir ke kedaiku. Udah lama nih kita nggak ngobrol bareng. Iya ya, kapan terakhir ya? Terakhir itu pas ada COVID itu. Kita ketemu, saya sama dia itu ketemu di daerah Petung Kriyono, camping waktu itu. Oh iya. Iya, kemah di tengah hutan. Wih, asik banget lah. Wah. Itu kan apa ya, kayak produk-produk rajut itu bisa loh dipasarin untuk para pendaki. Oh iya, iya ya. Iya kan, yang bikin edisi spesial untuk para pendaki. Oh iya, ini terima kasih Mbak buat idenya Mbak. Kemarin juga ini ya, kita buka stand itu loh yang Hanun itu. Iya. Itu di mana? Di Saptawening. Oh, Saptawening, betul. Kita pasarkan ke Saptawening. Iya, betul. Di Belado. Iya, aku juga belum ke Belado juga ke Saptawening. Udah dinanti juga di sana. Wah, dinanti di mana-mana ya, Pak Ribut ya. Iya nih, ya moga-moga segera aja deh bisa ke sana. Amin. Waktunya aja tinggal diatur. Anon bikin ini aja deh agenda Anon. Yang di Belado Saptawening. Itu dipasarin di sana juga. Iya. Waktu itu ada acara ya? Acara ada event gitu. Stand, terus kita produk kita di sana. Produk kita di sana. Ya, ada baju, ada gantungan kunci juga. Tas ini buat botol gitu. Oh iya, tas buat botol gitu, tumbler gitu. Terus ini dompet buat korek gitu ya. Iya. Biar bisa dicantelin di sini. Itu banyak. Itu yang baju rajutan juga. Iya, jadi baju yang di mix sama rajut. Iya. Kantongnya rajut. Gitu. Jadi baju, kemeja gitu, ada baju bisa, kemeja bisa, lalu kita rajut gitu. Misal hiasannya berupa rajutan gitu. Terus juga ada kantung. Kita juga ada vest ya. Iya, pernah bikin vest rajut. Vest rajut, kita rompi rajut, kardigan rajut gitu. Oke, kalau baju sekalian aja bikin kayak sweater gitu. Iya. Kemarin bikin Pak. Iya, November kemarin. Iya, bagus itu. Tapi belum dipasarkan memang Mbak. Iya, kalau apa? baju. Kenapa kok belum berani memasarkan yang kayak sweater kayak gitu? Iya, karena pertama budgetnya untuk budgetnya kan gede ya. Agak pasti gede. Iya. Dan itu sih tapi kalau misal ada yang mau, itu kita bisa bikinkan. Nah, iya betul. Jadi kita kalau misal seperti itu belum berani buat stok. Kalau misalnya gantungan kunci atau dompet tas itu kan bisa kita stok gitu. Kalau tapi itu jangan di stok. Iya betul begitu. Jadi kita belum berani stok. Tapi kalau misalnya ada yang mau, nanti kita bikinkan bisa. Kemarin temanku juga pernah kita bikinin kayak tank top gitu. Oh iya, iya. Ini shawl juga kan? Itu udah lama itu. Iya. Aku ada. Cuman itu kalau bikin baju itu kan masalahnya di ukuran ya Pak ya kadang-kadang. Oh iya. Iya benar. Harus diukur dulu memang. Harus tahu. Jadi harus tahu dulu bikin baju tuh ukurannya gimana ya gitu kan. Itu masih belajar sih. Oke. Itu bagus tuh kalau misalkan tuh dikembangkan menjadi katakanlah misalkan pemesanan untuk baju dan sweater atau yang lainnya ya yang memang benar-benar untuk baju itu kan bisa dibikin edisi eksekutif. Eksklusif gitu loh. Hanya orang-orang tertentu yang bisa PO itu. Jadi nggak
nggak apa-apa, istilahnya ya modal agak yang penting kan nggak boncos aja. Modal agak gede iya. Tapi kan kita perlu nyasar yang namanya pasar kan gini ya. Pasar itu kan punya segmen A, B, C katakanlah seperti itu. Nah, kita perlu yang namanya pembagian. Oh, kalau produk ini aku mau pasarin ke segmen yang mana ya? Oh, ini segmen yang mana ya? A, B atau C itu. Nah, kalau yang pesanan baju kayak misalkan sweater dan itu berarti kan kelas A nih. Nah, gitu. Nah, itu ngomongin soal planning bisnis ya, bisnis planning. Mungkin nanti packagingnya akan lebih berkualitas gitu ya. Terus juga ada ini kartu ucapan dan lain-lain. Nah gitu. Itu. Ini ada yang gabung lagi nih, Oim di Bojong. Keren nih pembahasan kali ini. Apakah sudah ada nih pertanyaannya ya? Apakah sudah mengembangkan pemasaran di dunia digital terutama Meta Ads? Nah, udah belum ke situ? Itu belum kalau misal X ya. Nah, Twitter itu kan ya, X itu belum. Tapi kita rencana mau bikin TikTok, Shopee gitu. Terus gitu sih rencana ke depan kita. Gitu. Soalnya dia nawarin nih. Wah, apa tuh? Kalau belum bisa kita belajar bareng. Biar bisa tembus pasar global. Wah, belum. Iya, mau banget. Kita mau banget. Mau banget, Pak. Ini banyak banget yang nawarin ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kan bisnis itu nggak harus bicara soal barangku laku enggak ya, tetapi yang penting barangku ada yang mau bantuin jualan ya. Betul. Itu juga bagian dari bisnis. Iya. Dan semakin banyak teman-teman yang gabung untuk ikutan ngejuali, istilahnya jadi distribusi ya, memperlancar distribusi. Kita enteng-enteng aja. Nah, yang namanya bos itu kan harus begitu. Mentalnya harus begitu ya. Iya, gitu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Oke, ini seru lagi nih. Pak Ipung lagi ngetik ini kayaknya nggak sabaran. Wah, apa itu? Aku nggak sabaran. Apa sih Pak? Aduh, telepon aja kalau misalkan susah. Iya. Nah ngomongin soal, kira-kira ini pertanyaan yang menantang ya sebenarnya. Mau berapa lama kalian akan bertahan seperti ini? Akan bertahan seperti ini itu maksudnya bagaimana? Maksudnya kira-kira prospek bisnis yang kalian jalani itu masih memungkinkan untuk bisa dikembangkan sampai berapa puluh tahun atau mungkin ya cukup 5 tahun? Kalau kita sih pengennya terus berlanjut gitu, terus karena kan peluangnya masih bisa nih dikembangkan lagi. Menurut kami sih bisnis kami ini masih kecil ya, masih skalanya masih kecil, jadi harus bisa dikembangkan lagi. Peluang-peluang yang ada harus dieksekusi dengan baik gitu sih. Pengennya ya 10 tahun minimal gitu. Iya, gitu. 10 tahun. Ada nggak minimal apa ya istilahnya untuk ekspansi, katakanlah misalkan gini. Kan nggak mungkin kalian berdua yang ngerjain semuanya. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, akhirnya perlu deh mikir tentang gimana caranya supaya akhirnya kalian bisa punya anak buah, membuka lapangan kerja buat yang lain, sehingga kalian berdua tinggal ngelola aja. Betul. Nah, kita itu sebenarnya pengennya seperti itu. Jadi bukan hanya kita yang mendapatkan manfaat dari Aksara Rajut. Pengennya Aksara Rajut ini ya membuka peluang untuk yang lain juga gitu. Membuka peluang untuk kebermanfaat yang lain gitu. Misal pemberdayaan masyarakat gitu misalnya. Gitu sih pengennya biar masyarakat sekitar juga ikut merasakan manfaat dari Aksara Rajut gitu. Oke, ini keren nih. Artinya berarti sudah mulai terbuka ya, membuka diri ya bahwa nggak masalah kalau misalkan ada yang mau ikutan kerja di situ. Iya, kan? Terbuka sekali kita. Kita juga sering mengajari gitu kan. Sebenarnya kita ya tidak karena kita fokus utamanya bukan keuntungan, mungkin ya bisnis memang keuntungan, tapi utamanya kan bukan itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pengen belajar dari kami, pasti kami membuka kesempatan itu gitu. Karena bukan misal katakan kalau misal kita mengajari seseorang nanti
jadi saingan kita. Itu tidak sih. Kita pengennya malah justru semuanya ikut belajar rajut. Rajutan. Betul. Rajut. Karena kan kalau misalnya mengenal rajut, akhirnya siapa tahu juga bisa mengenal aksara rajut gitu. Gitu. Kalau kan pengen ya, oh ini rajutan jadi ingat aksara rajut deh gitu kan. Misal dimanapun nempel tuh brand aksara rajut, pengennya gitu. Tapi terus terang ya, kalau aku boleh memberikan komentar tentang brand yang akhirnya kalian tetapkan sebagai brand ya, aksara rajut itu sebenarnya ide gila sih. Istilahnya nancep banget loh, aksara rajut gitu kan. Kita selalu menggunakan merajut aksara, menguntai kata dan sebagainya. Kalian dapat sudah secara brand sudah dapat. Ya, Masya Allah. Nah ini makanya karena saking sudah dapatnya, banyak yang pada minat kan. Wah, ini dia, terima kasih Pak Ipung ini sampai ini nih. Kita ada tempat di Gamer Pantura dan kita punya database masih bayar dari luar negeri. Wow. Karena dulu tahun 80-an kita pernah produksi rajut kirim ke Santa Cruz, Amerika. Wah, Masya Allah, Ibu. Kontak personalnya ya Mas Ribut Nun. Oke. Kontaknya Pak Ipung ya, nanti aku kasihkan ke mereka ya. Siap, terima kasih Pak Ipung. Terus siapa lagi nih? Oim di Bojong, boleh nggak aku kasih kontaknya Mas Oim ke mereka berdua? Kalau iya nanti dijawab iya ya, kalau tidak jawab tidak. Geleng-geleng kepala. Nah nanti aku kasihin. Terus Mbak Ica juga, kalau Mbak Ica punya minat untuk bisa gabung join dengan aksara rajut, boleh kiranya saya kirimkan nomor WA-nya ke mereka berdua, kasihkan ke mereka berdua. Kalau iya oke, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Oke gitu ya. Oke, nah terakhir nih, wah ini kayaknya makin kesini makin seru, cuma kita dibatasin waktu juga. Terakhir ini, apa sih tantangan yang paling menurut teman-teman ini paling berat yang harus dihadapi untuk mengembangkan bisnis kalian? Tantangan paling berat kalau aku sih itu untuk membuat rajutnya bentuknya konsisten. Oke. Itu tadi sih. Terus konsisten barangnya, kualitasnya, betul. Terus juga itu mengomunikasikan pembeli bahwa ini bukan hanya sebatas rajutan, tapi value yang kita bawa lebih dari itu gitu. Itu kita ini sempat ini. Oh ya. Karena kita aksara rajut, jadi kita ini memang fokusnya bukan hanya di produk tapi juga value. Nah, bukan hanya di rajutan tapi juga di aksaranya, gitu. Aksaranya itu bagian mana sih, gitu kan? Itu dia. Bukan hanya promosi, Pak Ribet. Misal kan tadi promosi kontennya memang ya kita ini saya membuat puisi, semacam puisi atau quotes gitu, semacam kata-kata gitu. Lalu saya bacakan terus dengan editing sound dan lain-lain gitu. Nanti bikin kontennya seperti itu. Gitu. Lalu juga ada ini kartu ucapannya itu memang kita rancang sendiri kata-katanya gitu. Semacam ya agak-agak puitis gitu ya gitu. Lalu kita juga untuk kedepannya kita akan merancang jadi kata-katanya itu nanti kata ucapannya akan bukan hanya satu untuk semua gitu, tapi nanti akan banyak versinya, berbagai kartu ucapan gitu. Nanti setiap kartu ucapan nanti akan ada barcode-nya itu kalau di scan, kalau dipindai nanti akan ada pembacaan dari kata-kata itu, pembacaan dari quotes itu. Jadi misalnya ada sudah ada ya. Hai, kami Aksara Rajut, kami membuat rajutan ini di hari Sabtu, ditemani mendung, ditemani gerimis gitu misalnya. Terus
Tapi tidak apa, merajut membuatku hangat. Semoga rajutan ini juga menghangatkan hari-harimu ya. Gitu misalnya. Gitu. Idenya keren loh. Sebenarnya saya itu karena kan memang kalau bagian aksara gitu bagian saya, kalau bagian rajut bagiannya ide gitu ya. Nah kalau masalah itu ide itu tuh sebenarnya dari puisinya itu siapa? Sosialan Lea. Sosialan Lea itu kan antologi puisinya ada barcode yang nanti akan ada pembacaan puisinya. Gitu ya. Nah, konsep itu sebenarnya pengen kami terapkan di produk kami. Jadi setiap kartu ucapan, setiap produk nanti akan ada ucapannya sendiri-sendiri gitu. Nanti bisa di-scan dan kita bacakan gitu. Nah, lalu juga waktu itu saya kebetulan ikut duta bahasa. Nah, saya di Krida saya itu membuat komunitas namanya Magis Suara. Nah, itu untuk ketahanan ekonominya kita gabungkan, kolaborasikan dengan Aksara Rajut. Aksara Rajut nantinya akan launching ini gandungan kunci aksara Jawa gitu. Lalu juga ada gelang aksara Jawa gitu. Gitu misalnya misal Jauhara nanti gandungan kunci J gitu. Lalu juga ada gelang aksara Jawa, misal Jauhara gitu. Kita membuat itu nantinya. Keren. Itu unsur aksaranya dari kami. Keren. Aku salut lah. Tapi ini kayaknya obrolan yang tadi kayaknya cocok banget nih masuk ke Koja Sastra. Wah, siap. Kapan mau hadir? Wah, kita terbuka, Pak Ribut. Nanti aku japri ya. Siap Pak. Kita kan nanti kan kalau di Koja Sastra obrolannya bukan lagi ngomongin soal bisnis, tapi juga bagaimana memanfaatkan sastra. Betul. Dalam hal kan gitu. Dalam hal bisnis dan lainnya. Justru sastra itu bisa dikolaborasikan kemana-mana gitu. Banget. Jangan lupa bahwa yang namanya Belitung akhirnya terkenal gara-gara novel. Betul sekali. Wah, itu keren sekali Andre Hirata. Oke deh. Kita dibatasin waktu. Aku pengen banget sih sebenarnya ngobrol lebih panjang lagi ya, cuman kita ada waktu ya, ada batasan waktu. Tapi yang jelas obrolan kita siang hari ini sangat berkesan. Aku salut banget sama kalian berdua. Terima kasih Pak Ribut. Terima kasih atas kesempatannya. Yang bikin aku dapat banget kesannya adalah persahabatan kalian. Terus dulu. Itu sesuatu yang mahal, tetap pelihara persahabatan. Siap, terima kasih Pak Ribut. Jangan sampai, kalaupun ada yang namanya ada masalah pasti, tapi jangan sampai masalah itu membuat kalian akhirnya cerai berai gara-gara itu. Tidak dong. Gitu ya. Tetap bersahabat dan dukung satu sama lain. Iya betul, terima kasih Pak Ribut. Thank you Johara, thank you Kak Ida. Terima kasih banget untuk kesempatannya. Kembali kasih. Kita ketemu di lain waktu. Siap, kembali kasih Pak Ribut. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Radio Kota Batik untuk kesempatannya. Oke deh. Dan itulah kawan obrolan kita di Inspirasi Bisnis. Ketemu lagi minggu depan di Inspirasi Bisnis yang lainnya dan pastinya menginspirasi Anda. Telah Anda simak gelar wicara Inspirasi Bisnis persembahan FM 91